Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak SPD MSN, kami selaku mahasiswa dari Prodi Pendidikan Seni Rupa tahun 2021 ingin mempresentasikan tugas kuliah mengenai esai feminisme. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya dengan Feri Safina, lalu ada Hafiz Nur Fahmi, lalu Muhammad Akbar Fariski, Sinta Nuria, dan yang terakhir ada Rafrizar Abdul Ghani. Selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya Sinta. Esai feminisme pada karya sastra oleh Sapardi Djoko Damono, yaitu pendahuluan. Istilah feminisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Secara etimologis, feminis berasal dari bahasa Latin, yaitu femina yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Prancis, yang digunakan kata femme untuk menyebutkan perempuan. Dapat disimpulkan, feminisme ini adalah suatu bentuk gerakan sosial yang dibuat untuk mendukung kaum perempuan. Pada dasarnya, pergerakan feminisme ini akan selalu memiliki alasannya masing-masing yang ingin diperjuangkan. 3 unsur atau asumsi pokok dari feminisme adalah: 1. Gender adalah satu konstruksi yang menekan kaum wanita sehingga cenderung menguntungkan pria. 2. Konsep patriarki atau dominasi kaum pria dalam lembaga-lembaga sosial, yaitu melandasi konstruksi tersebut. 3. Pengalaman dan pengetahuan kaum wanita harus dilibatkan untuk mengembangkan suatu masyarakat dan non-seksis di masa mendatang. Next. Gerakan feminisme ini seutuhnya tidak hanya untuk mendukung perempuan jauh dari penindasan, ketidakadilan, patriarki, dan ketidakbebasan atas hak dan suaranya dengan aman. Namun gerakan feminis ini juga ikut mengaungkan untuk mengubah konstruksi, pikiran, dan pemahaman yang sudah ada di masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpikir bahwa perempuan juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki dan memiliki kehendak dengan atas dirinya sendiri. Baik, selanjutnya kita akan menonton bersama-sama video puisi mengenai dongeng Marsina. Dongeng Marsina. Marsina, buruh pabrik arloji, mengurus presisi, merakit jarum, skrip, dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi, ia sangat cermat dan hati-hati. Marsina itu arloji sejati, tak lelah berdetak meminta kefanaan yang abadi. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak, sebutir nasi. Marsina kita tahu tidak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir kata siapa. Itu sangat berbahaya. Marsina tidak ingin menyulut api. Ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tahu hakikat waktu kata siapa. Dan harus dikembalikan rasanya. Di hari baik, bulan baik, Marsina dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa, ia disekap di ruang pengap, ia diikat terkursi. Mereka kira waktu bisa disumpah, agar lengking detiknya tidak terdengar lagi. Marsina tidak diberi air, ia tidak diberi nasi, detik pun gerah perloncatan kesana kemari. Dalam perhelatan itu, kepalanya ditekak, selangkangnya diacak-acak,
dan tubuhnya dibebankan dengan besi batangan. Detipun Marsinah pun abadi. Di hari baik bulan baik, tangis tak pantas. Angin dan debu jalan, klakson dan asap ngangkut mengirimkan jenazahnya ke Bandung. Semak-semak yang tak terurus dan tak pernah ambil peduli merekam waktu bersaksi. Marsinah diseret dan dicampakkan sempurna sendiri. Pangeran, apakah sebenarnya inti kejaman? Apakah sebenarnya sumber keserakahan? Apakah sebenarnya asas kekuasaan? Dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan, Pangeran? Apakah ini? Apakah itu? Duh Gusti, apakah pula makna pertanyaan? Saya Fabri Arloji. Ini surga bukan? Jangan saya diusir dari surga, dikembalikan ke dunia. Jangan saya dikirim ke neraka, itulah. Malaikat tak suka banyak berkata, ya sudah paham maksudnya. Sengsara betul hidup di sana. Jika suka berpikir, jika suka memasak kata. Apa sebaiknya kita ingin menggelinding saja bagai bola sodok, bagai roda berdasi. Malaikat tak suka banyak berkata, ya biarkan gerbang terbuka. Saya ini Marsinah. Saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah bencana. Malaikat tak suka banyak berkata, tapi lihat, ia seperti terluka. Marsinah itu Arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirapannya denyut nadi kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajahnya setiap pergi dan pulang kerja. Kita rasakan tak detiknya dalam setiap putaran kata. Marsinah itu Arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Baik, selanjutnya akan saya persilahkan kepada teman saya Akbar untuk melanjutkan presentasinya. Akbar. Analisis. Puisi yang berjudul Dongeng Marsinah adalah puisi karangan Sapardi Djoko Damono. Puisi Dongeng Marsinah adalah salah satu puisi karangan Sapardi Djoko Darmono yang tidak memiliki genre romantisme, melainkan mengangkat kisah sejarah yang memukau yang menceritakan tragedi yang menimpa Marsinah, seorang budak buruh pabrik arloji asal Jawa Timur yang menjalankan sebuah aksi untuk menuntut keadilan. Namun kondisi pada saat itu menjadi bumerang yang membuat Marsinah diculik, disiksa, dan kemudian dibunuh. Tragedi ini terjadi pada 8 Mei 1993 silam. Bisa dilanjut, Akbar? Tema. Puisi ini mengambil tema dari peristiwa yang sudah terjadi sekitar 29 tahun silam, tepatnya pada tanggal 28 Mei 1993. Merupakan kejadian aksi buruh yang sedang menuntut keadilan akan upah buruh yang seharusnya dibayarkan, dan Marsinah adalah salah satu buruh yang menyuarakan aksi dengan berani dan juga cermat. B. Tokoh. Tokoh Marsinah adalah tokoh utama dari puisi Dongeng Marsinah, yang dari bait pertama hingga bait akhir, tokoh Marsinah lah yang selalu muncul dan diceritakan. C. Penokohan. Tokoh Marsinah merupakan tokoh aktivis dan seorang buruh yang berani mengungkapkan kebenaran untuk menuntut tindak keadilan yang terjadi di tempat kerjanya.
PT Kultur Putra Surya. Setiap baitnya mempresentasikan karakternya yang tidak takut dan berani maju karena kebenaran. Oke, alur. Alur adalah struktur urutan peristiwa dalam sebuah cerita yang disusun sebagai interaksi fungsional, sekaligus menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Lalu dari puisi ini adalah campuran. Dalam puisi ini, Marsina adalah seorang buruh pabrik arloji yang sangat cermat dan teliti. Karena aksinya untuk menuntut keadilan Marsina yang diculik, disekap, dan dilecehkan sampai meninggal. Baik, bisa dilanjutkan kepada Hafiz. Kesimpulan, membahas mengenai feminisme tidak akan pernah ada habisnya. Setiap waktu akan selalu bermunculan baik teori, pemikiran-pemikiran baru tentang kajian wanita maupun pergerakan aktif yang dilakukan oleh para pejuang atas ketertindasan wanita. Feminisme mewujud seperti tubuh perempuan yang tidak berpusat, yang tidak satu terintegrasi, yang dapat membagi diri tanpa menjadi berkurang, yang dapat menyatu tanpa kehilangan subjektivitasnya, yang karena berbeda maka saling melengkapi. Dari kisah yang diceritakan dalam bentuk puisi yang berjudul Doa Marsinah, ini terlihat perjuangan Marsinah dalam menyuarakan keadilan akan pelanggaran HAM dan juga menyuarakan haknya sebagai buruh. Pada puisi ini juga membahas berapa tertindasnya Marsinah sebagai seorang perempuan yang mengalami nasib buruk hanya karena menyuarakan haknya. Sampai akhir hayatnya, Marsinah pun masih memperjuangkan keadilannya. Dari sosok Marsinah dapat diambil contoh bahwa ada keharusan bagi kaum perempuan untuk tidak berdiam diri melihat ketindasan kaumnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Hafizar. Kaum perempuan perlu merumuskan sebuah tindakan konkret menentang penindasan dan kemiskinan. Gerakan Marsinah ini menjadi titik awal bagi bahwa perempuan harus memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh kesetaraan dan keadilan gender, baik di bidang politik dan ekonomi. Maka dari itu, penindasan perempuan di bawah kapitalisme itu niscaya dibebaskan melalui perjuangan atau menghancurkan sistem struktur kapitalis dan dalam sebuah revolusi. Dan dari gerakan Marsinah ini harus bisa menjadi hal yang mampu membawa perubahan besar akan paham dan pemikiran yang tersebar di masyarakat luas bahwasanya perempuan juga bisa berpendapat dan pendapat itu pun pantas untuk dihargai. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.